Kalimat yang tidak logis pada bacaan tersebut adalah kalimat nomor. Sahabat semuanya, pastinya kalian sudah mengetahui ya, kalau kalimat tidak logis bisa terkait dengan apa? Betul, bisa terkait dengan ketidaklengkapan struktur kalimatnya atau informasi dalam kalimat tersebut tidak masuk akal. Nah, untuk soal ini yang tidak logis di antara 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah kalimat 4 ya. Jadi kalimat inilah yang tidak logis dan inilah jawabannya begitu. Apa yang menyebabkan kalimat ini tidak logis? Sebenarnya pada masalah ketidaklengkapan struktur kalimatnya. Nah, ini dia kalimat 4 kalau kita bedah secara strukturnya ya. Jadi dengan banyak membaca itu adalah keterangan, akan memengaruhi predikat, pola pikir, penyelesaian masalah, dan cara anak menghadapi kehidupan serta tingkat kesejahteraan hidup itu adalah objek. Ketika mereka dewasa adalah keterangan. Jadi terlihat di sini yang tidak lengkap, yang membuat kalimat ini kurang lengkap adalah tidak adanya unsur subjek. Karena kita tahu semua ya bahwa kelengkapan struktur salah satu hal yang utamanya apa? Subjek ya. Yang paling utama kan ada subjek dan predikat gitu. Itulah yang termasuk kelengkapan struktur. Nah, adanya subjek predikat dalam sebuah kalimat bisa kita katakan kalimat itu berstruktur lengkap, dan dalam hal ini bisa kita kaitkan juga dengan kelogisan gitu ya. Jadi jelas untuk jawaban ini adalah kalimat 4 karena kalimat 4 secara struktur belum lengkap. Kata mendalam pada kalimat 6 mengandung makna. Sahabat, terkait dengan makna kata, kita perlu memahami juga bahwa suatu kata bisa mengandung berbagai makna. Tentu, untuk menentukan ke arah mana makna yang tepat, kita harus perhatikan konteks kalimatnya. Contoh di sini, kata mendalam. Jadi kata mendalam, kalau kita coba berlatih mencari maknanya melalui kamus gitu ya. Nah, ini diantaranya nih. Ada yang menyatakan makna meresap ya, atau masuk ke dalam, seperti pada kalimat pengaruh peradaban barat telah mendalam di kota-kota besar, tuh maknanya meresap ya. Nah, ada juga maknanya makin sangat atau bertambah parah. Ada pula maknanya luas gitu ya, berurat berakar, kemudian intensif dan terperinci, ini diantaranya. Nah, bagaimana makna ini tentu dapat kalian pahami dari contoh kalimat-kalimatnya. Di sini juga dapat kamu baca ya contoh-contoh kalimat yang membantu pemaknaannya. Nah, sekarang kita hubungkan nih ke kata mendalam pada kalimat 6. Di situ ada kalimatnya berbunyi, maknanya begitu mendalam karena membaca adalah bentuk usaha bla bla bla. Nah, coba tuh kalau kita hubungkan dari 7 makna di sini, mana yang lebih tepat kata mendalam untuk makna yang ada di 7 ini? Nah, betul ya, yaitu makna di kata luas. Karena secara konteksnya pun nyambung ya. Maknanya begitu dalam, artinya maknanya begitu luas gitu ya. Nah, dijelasin tuh kenapa dikatakan luas, karena membaca bentuk usaha mendapatkan pengetahuan apapun yang sangat luas dan menjadikan hidup lebih bermakna. Jadi terlihat kan ya, dari konteks ini pun kata mendalam sesuai dengan makna yang ada di pilihan yang B. Kata jargon pada kalimat 5 dalam bacaan di atas sama maknanya dengan kata. Tahukah kalian apa itu arti jargon? Oke, ini makna jargon ya. Jadi makna jargon itu adalah kosakata khusus yang digunakan dalam bidang kehidupan atau lingkungan oleh atau kelompok tertentu ya. Jadi artinya adanya kosakata khusus yang digunakan dalam kelompok tertentu atau kehidupan tertentu gitu ya. Nah, kata yang semacam ini nih, kalau kita lihat dari opsi jawaban, kira-kira makna yang semacam ini sama dengan kata apa? Betul ya, jadi sama dengan kata moto. Karena moto juga ya bisa dalam makna ini juga kan ya, yang digunakan secara khusus dalam bidang atau oleh kelompok tertentu gitu ya. Jadi jelaslah untuk soal ini kata jargon sesuai dengan pilihan yang A semakna dengan moto. Imbuhan ke-an pada kesejahteraan dalam kalimat 4 memiliki pola makna yang sama dengan ke-an pada kata. Sahabat, tentu kalian harus memahami apa saja
makna kean untuk menganalisis soal ini ya. Kean itu kan bisa menyatakan makna hal gitu ya. Kemudian bisa juga menyatakan makna keadaan. Ada juga makna yang kaitan dengan di ya. Contohnya di kedapatan itu kan makna didapati ya kalau dihubungkan. Terus bisa juga maknanya sifat kayak keibu-ibuan ya. Ada pula bisa menyatakan makna tidak sengaja, contoh ketinggalan atau kelupaan. Nah, itu beberapa diantaranya ya. Nah, sekarang kita hubungkan nih kata kesejahteraan. Keannya membentuk makna apa? Betul ya, di sini ada hubungan kesejahteraan ini kalau dikaitkan dengan keannya ya, ada makna keadaan ya. Nah, jadi di sini ada pengaruh keannya makna keadaan. Jadi keadaan sejahtera gitu ya. Nah, keadaan. Oke. Nah, kalian cari tuh dari kelihatan sampai kesempatan A sampai E manakah yang keannya juga ada unsur keadaannya gitu. Ada di kata yang mana? Betul, kata keramaian, keadaan ramai gitu ya kalau dimaknai. Jadi sesuai ya dengan opsi yang C. Kalau kelihatan itu lebih bisa dalam makna dapat ya gitu. Kemudian dapat dilihat gitu ya. Kemudian kekayaan ini bisa dalam makna hal atau juga bisa mengandung konteks makna harta. Keutamaan itu juga lebih kaitannya ke hal ya, hal yang utama misalnya. Kesempatan juga lebih mengarah ke waktu ya gitu. Kalau saya punya kesempatan, nah itu biasanya lebih ke waktu tuh nanti hubungan makna. Kalau di kamusnya begitu ya. Nah, tapi kalau secara jelas sih untuk soal ini jelas bahwa kean pada kesejahteraan ya itu mengandung pola makna, di dalamnya ada makna keadaan seperti dengan kata keramaian. Oke, jadi soal ini jelas jawabannya adalah yang C. Kepaduan antar kalimat pada paragraf pertama secara umum dinyatakan dengan, kita cermati antara kalimat 1, 2, 3, dan 4 yang ada di paragraf pertama itu secara dominan dipadukan dengan apa gitu ya. Ya, oke, tentu kita harus pahami dulu 5 opsi ini ya. Mungkin kalian lupa apa itu elipsis sampai referensi. Nah, ini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang elipsis, elipsis ini bisa diartikan sebagai penghilangan ya. Jadi dia bermakna penghilangan. Jadi penghilangan unsur gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan elipsis. Kemudian repetisi ya. Repetisi ini bisa kita maknai pengulangan kalau ini. Jadi unsurnya diulang-ulang gitu ya. Kata kunci biasanya yang berupa repetisi ini diulang ya. Pengulangan. Kemudian ada substitusi. Nah, kalau substitusi penggantian konstituen ya. Jadi digantikan nih dengan hal lain tapi maksudnya sama. Ini namanya substitusi, penggantian. Kemudian ada pula ya di sini adalah konjungsi. Nah, kalau konjungsi ini fokus ya kalau masalah kepaduan itu pada konjungsi antar kalimat. Oke. Pada konjungsi antar kalimat. Nah, satu lagi referensi. Kalau referensi ini kepaduannya dinyatakan dengan pengacuan ya. Jadi ada kata acuan di sini ya. Kata ganti misalnya tuh. Pengacuan. Nah, sekarang kamu cermati tuh dari kalimat 1, 2, 3, 4 yang ada di paragraf pertama. Kita tanyakan, kita diminta untuk mencari yang dominan ya. Oke, secara umumnya kepaduan di keempat kalimat dengan cara apa ya? Nah, kamu lihat tuh kalimat 1 di sini ada kata membaca adalah ya kan? Kemudian dengan aktivitas membaca ya kan? Ya. Terus ada lagi kebiasaan membaca tuh. Dengan banyak membaca tuh, lihat tuh. Terlihat nih ya. Bentuk kepaduannya dengan apa? Betul ya, dengan repetisi, pengulangan. Kata kuncinya diulang sini ya, yang menjadi bagian yang dibicarakan. Kata membaca secara dominan diulang pada 4 kalimat ini. Jelaslah kepaduan antar kalimat pada paragraf pertama ini adalah repetisi. Perumpamaan pada bacaan di atas terdapat pada kalimat. Nah, sahabat, beberapa pengungkapan ya. Jadi perumpamaan ini bisa diungkapkan dengan berbagai cara tentunya ya. Yang pertama bisa diungkapkan dengan kata-kata yang memang menunjukkan perumpamaan seperti bagaikan gitu ya, atau selayaknya,
bagai, nah gitu ya, atau seperti. Ini kata-katanya memang mengarah ke sebuah perumpamaan ya. Misalnya ruangan ini begitu sepi, bagaikan di kuburan. Nah, itu jelas perumpamaan ya. Atau perumpamaan juga bisa diungkapkan dengan adanya kata-kata semacam kata-kata idiomatis ya. Ungkapan gitu istilahnya. Jadi misalnya mereka hanya berpangku tangan ya. Banyak perusahaan yang gulung tikar. Nah, itu juga bisa dikaitkan ke contoh perumpamaan. Atau ada juga perumpamaan itu mengandung gaya bahasa personifikasi gitu ya. Seperti kalimat kata-kata itu menuntun saya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini ada kata menuntun gitu ya. Kata-kata menuntun itu kan seolah kayak punya nyawa, kata-kata itu nuntun orang gitu ya. Nah, itu juga sebagai contoh perumpamaan ya. Jadi bisa melalui secara langsung dengan kata-kata pengibaratan, kemudian bisa juga dengan menggunakan kata kiasan atau ungkapan, dan juga bisa dengan pengungkapan gaya bahasa personifikasi ya. Itu diantara perumpamaan dalam hal ini. Nah, untuk soal ini yang merupakan perumpamaan ada di kalimat pertama. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen yang sama halnya dengan perbankan. Nah, pada kalimat satu ini bentuk perumpamaannya itu terkait dengan gaya personifikasi, yaitu pada kata memiliki. Jadi kata memiliki di sini ya, ini kan sebenarnya secara konteksnya gitu ya, itu lebih ke orang ya gitu. Dia memiliki dua orang saudara misalnya. Saya memiliki banyak uang. Nah, itu sebenarnya tuh. Tapi di sini dikaitkan ke benda mati, yaitu ke bank sampah gitu ya. Jadi bank sampah ini diumpamakan kayak orang nih gitu ya, kayak kita tuh punya banyak uang, punya banyak harta misalnya. Nah, jadi itulah arah perumpamaan di kalimat satu ini ya. Jadi ada gaya personifikasi yang terungkap di sini. Sama kayak contoh tadi ya, kata-kata itu menuntunnya menjadi pribadi yang lebih baik. Seolah-olah kata-kata nuntun orang. Kayak gini juga sama ya. Jadi ada bank sampah kayak orang itu memiliki atau mempunyai sesuatu gitu ya. Nah, itulah maksud dari soal ini, sehingga jawabannya ada di kalimat satu. Kelompok kata bank sampah pada teks di atas sepola dengan. Nah, sahabat, untuk menganalisis soal, ini kan soalnya nggak jauh-jauh masalah pola ya, pola pembentukan kata ya. Nah, pola di sini bisa kita hubungkan ke jenis kata ya, oke. Jadi bisa kita hubungkan ke jenis kata pada unsur pembentuknya ya, jenis kata pada unsur pembentuknya. Nah, itu ya, bisa kalian kaitkan ke situ dulu tuh, oke. Jadi pada bank sampah ada kata bank, ada sampah. Nah, jadi kalian kelompokkan dulu tuh ya, termasuk kata apa dia gitu. Nah, nanti bisa kita temukan tuh jawabannya ya dengan mengaitkan ke situ. Oke, jadi kita analisis nih ya. Bank merupakan kata apa? Betul ya, bank itu adalah kata benda. Sampah sudah juga pasti kata benda kan ya. Oke, jadi artinya pola yang ada dari kelompok kata bank sampah ini adalah pola kata benda dan kata benda. Nah, kalian bisa tuh ya analisis hal yang sama di poin A, B, C, D, E gitu. Adakah susunan kelompok kata yang A, B, C, D yang juga kata benda dan yang lainnya nggak sama? Itulah jawabannya gitu kan ya. Nah, coba nih. Udara kotor, jelas ya, udara kata benda, kotor kata sifat. Jadi di polanya KBKS ya. Nah, secara jenisnya terlihat tidak sama berarti. Kemudian kantor camat, kantor jelas kata benda ya, camat juga pasti kata benda ya. Nah, ini bisa berpeluang nih jadi jawaban nih ya. Berpeluang jadi jawaban. Kalau memang opsi CDE ini bukan KBKB, udah berarti jawabannya yang B ya. Kita coba hawa panas, hawa pasti kata benda ya. Nah, panas di sini tentu sifat dari hawanya ya. Jadi ini sifat nih, KBKS juga ternyata. Solusi efektif. Kakak yakin kalian pasti akan mengatakan bahwa efektif adalah kata sifat ya. Oke, KBKS juga nih. Nyaman juga pasti kata sifat ya, tempat pasti kata benda ya. Nah, dengan demikian secara jenis kata dari tiap unsur pembentuknya yang sama-sama dengan bank sampah adalah kantor
camat ya. Yaitu sepola dalam arti sama-sama dibentuk dari kata benda dan kata benda. Jadi jelaslah untuk soal ini berarti jawabannya adalah yang B. Susunan kata menjadikan disiplin dalam mengelola sampah pada kalimat 7 perlu diperbaiki menjadi. Nah, kita coba fokuskan ya dari kata-kata yang diminta untuk diperbaiki. Menjadikan disiplin gitu ya dalam mengelola sampah. Oke. Nah, di sini nih ya. Kenapa salah? Tentu kalian harus pahami dulu tuh, kenapa salah? Kalau kamu coba melihat satu kalimat ini secara utuh, kalian akan paham tuh kenapa salah ya. Dari kegiatan ini, selain menjadikan disiplin dalam mengelola sampah, warga juga mendapatkan. Nah, coba tuh lihat. Kalau kita hubungkan kan, masa warga menjadikan gitu ya? Nggak mungkin kan ya? Nah, artinya kata menjadikan ini bermasalah nih di kalimat 7 ini ya. Karena konteksnya bukan warga menjadikan gitu. Karena kalimat terdiri dari dua klausa ya. Klausa pertama, warga bla bla bla, klausa kedua ini nih, warga juga mendapatkan bla bla gitu ya. Nah, harusnya apa berarti warga apa harusnya? Harusnya kan warga menjadi gitu kan ya, bukan warga menjadikan. Jadi artinya opsi yang D salah, opsi yang E juga salah ya. Nah, kemudian A, B, C memang udah kata menjadi nih, tapi yang benar apa? Tentu warga menjadi disiplin dalam mengelola sampah gitu kan ya. Nggak mungkin warga menjadi disiplin dalam pengelola kan ya gitu, atau menjadi kedisiplinan nggak mungkin juga kan ya. Jadi jelaslah berarti perbaikan yang tepat ada di susunan pilihan yang A. Kita masukkan ke kalimat ini nyambung gitu ya. Dari kegiatan ini, selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah, warga juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Jadi terlihatlah ya di situ kalimatnya menjadi tepat. Oke, jadi jelas soal ini jawabannya yang A. Jika gagasan utama pada bacaan di atas dijadikan dua paragraf, pengelompokan kalimat yang tepat adalah. Nah, sahabat semuanya ya, jadi untuk menganalisis soal semacam ini sebenarnya kita sudah dibantu dengan susunan di opsi jawaban ya. Artinya kalian nggak harus membaca semua kalimatnya. Kalian cukup fokuskan ke susunan yang ada di opsi. Maksud kakak, antara kalimat A ke kalimat B, kalau memang dia satu kelompok, itu nggak akan bisa dipisahkan. Contoh nih, kan di sini dari opsi yang tersedia 1 dan 2 udah pasti nyambung semua ya. Jadi artinya nggak perlu kamu baca secara utuh 1 dan 2 langsung ya. Nah, karena di opsi yang ada, yang paling awal itu adalah susunannya di 1, 2, 3 ya. Nih, di opsi D ya. Nah, artinya apa? Kita coba lihat tuh di opsi D ini, kalau memang ini jawabannya, antara 3 dan 4 itu memang harus dipisah ya. Tapi kalau ini bukan jawabannya, 3 dan 4 harus dikaitkan, nggak boleh dipisah ya. Coba lihat nih kalimat 3 nih. Pada 2019, sekitar 1,3 juta orang Indonesia terjebak dalam kebiasaan berjudi online. Lalu lihat kalimat 4. Jumlah ini, oh ternyata nyambung nih ya. Karena jumlah ini tentu mengacu ke kalimat 3, jumlah yang tadi disebutkan 1,3 juta orang ya. Artinya apa? 3 dan 4 tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, yang D kita eliminasi nih ya. Nah, terus kita coba lihat nih ke opsi B, karena kan habis itu 4 ke 5 nih. Apakah 4 dan 5 ini harus disatukan juga karena dalam satu pembahasan atau nyambung dia? Nah, kita lihat nih kalimat 4 ya. Jumlah ini meningkat menjadi 2,5 juta orang pada 2020. Kerugian finansial ini, oh ternyata ada kata ini ya. Ini mengacu juga berarti nih, mengacu ke informasi sebelumnya. Artinya apa? Kerugian finansial ini masih dalam satu pembahasan yang terkait dengan kalimat sebelumnya. Ada kata ini yang mengacu penandanya ya, yang menjadi penanda pengacuannya. Artinya 4 dan 5 juga nggak bisa dipisahkan. Nah, di opsi B juga kita eliminasi ya. Lanjut nih 5 dan 6 nih ke opsi A nih. Kalau memang dia bisa dipisah, itu jawabannya ya. Nah, coba nih lihat 5 dan 6 dulu nih. Kerugian finansial ini dapat menyebabkan utang yang menumpuk
kehilangan tabungan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masalah finansial ini, oh masih nyambung ternyata ya. Oke, jadi di sini ada masalah finansial ini, kerugian finansial ini sering menyebabkan bla bla, masih nyambung ternyata 5 dan 6 ini. Nah, artinya apa? Pilihan A juga kita eliminasi ya, karena nggak bisa dipisah 5 dan 6-nya juga. Gitu. Nah, antara C sama E ini tinggal ya. Kalau memang 6 dan 7 ini udah beda top pembahasan, nggak bisa disatukan ya, atau bisa harusnya dipisahkan, berarti ini jawabannya ya. Nah, kita lihat nih, masalah finansial ini seringkali menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan mental ya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup individu. Kemudian, perjudian online juga membawa risiko bagi remaja. Oh, ternyata udah beda pembahasan ya. Yang sebelumnya lebih ke masalah tadi, kalimat 6 ya, dampak masalah finansialnya tadi. Sedangkan ini perjudian online membawa dampak bagi remaja. Ini udah kelihatan betul ya, memberikan topik baru nih gitu. Ke remajanya di sini difokuskan. Nah, dengan demikian 6 dan 7 mesti kita pisahkan karena beda pembahasan. Dengan demikian, yang C lah tuh jawabannya ya. Nah, tapi kalau kamu ingin membuktikan lebih lanjut antara 1 sampai 6 ini topiknya apa, 7 sampai 10 topiknya apa, bisa juga ya. Gitu. Jadi artinya sebenarnya 1 sampai 6 ini membicarakan masalah bahaya ya. Jadi dampak dari judi online bagi keuangan si pelakunya itu ya. Nah, sedangkan 7 sampai 10 itu membahas judi online yang berpengaruh pada generasi remaja gitu. Jadi udah beda topik ya. Sebenarnya sih kalau dilihat yang menjadi hal utama di susunan 1 sampai 6 ini kalimat satunya ya. Di sini dikatakan bahaya judi online ya, di sini dampak judi online itu bagi keuangan si pelakunya ya gitu. Nah, dijelasin tuh memang masalah-masalah keuangan bagi pelakunya itu. Sedangkan dari kalimat 7 sampai dengan 10 ya, ini kan yang utama kan kalimat 7 sebenarnya ya. Nah, dampaknya fokus ke generasi remaja ya gitu. Dan semuanya memang kalimat 8 sampai 10-nya memang mengarah ke situ ya, fokus pembahasannya generasi remaja atau generasi muda gitu. Jadi jelaslah jawabannya adalah C. Gagasan kalimat 2 dapat diungkapkan melalui kalimat. Nah, sahabat, jadi kalau soal yang bunyinya kayak begini nih, gagasan kalimat ya, atau inti kalimat, kalimat inti. Nah, nih ya, gagasan kalimat atau kalimat inti ini yang terpenting untuk kita kaitkan adalah subjek dan predikatnya ya. Jadi kamu minimal pahami dulu nih. Oke, subjek dan predikat kalimat yang ditanyakan apa gitu. Nanti akan mengerucut tuh ke opsi-opsi yang memang mendekati kejawabannya ya. Nah, kita lihat di sini kalimat 2. Subjeknya apa? Banyak individu yang terjebak dalam kebiasaan berjudi. Nah, ini dari kata banyak sampai dengan kata terjebak dalam berjudi ya. Nah, ini adalah subjek ya. Sampai sini nih, oke? Subjek. Kemudian mengalami, ini adalah predikatnya. Oke. Nah, intinya adalah subjek predikatnya sudah kita dapatkan ya. Jadi banyak individu mengalami gitu ya. Nah, kamu lihat tuh dari pilihan-pilihan yang tersedia nih ya. Jelaslah bahwa opsi yang A yang mewakilinya gitu. Jadi banyak individu, intinya adalah individu. Kemudian predikatnya mengalami masuk di sini. Kemudian di sini ditambahkan dengan unsur objeknya ya. Jadi kalimat ini gagasannya diungkapkan melalui SPO ya. Kalau yang B jelas salah karena unsur predikatnya tidak dimunculkan di sini. Makanya salah nih. Kan predikatnya di mengalami ya. Yang C juga salah karena nambahin predikatnya malah di sini ya, terjebak dan mengalami. Padahal terjebak ini bukan bagian dari predikat intinya. Oke, tuh salah di sini nih. Yang D malah di sini predikatnya banyak ya, banyak individu yang mengalami kan adanya yang di sini nih. Oke, nah kata mengalami ini nggak bisa kita jadikan predikat ya. Jadi intinya ke kata banyak nih predikatnya nih gitu. Oke, nah terus yang E ini mirip-mirip kayak kalimat C dia ya. Predikatnya ada 2 nih, individu terjebak dan mengalami. Nah, padahal predikat cuma 1 ya, kata mengalami. Jadi secara inti gitu, secara utama ya, untuk menganalisis gagasan kalimat atau kalimat inti,
unsur subjek predikat itu yang menjadi kunci ya, yang terpenting untuk kita cari dulu gitu. Nah, nanti kan opsi jawaban itu akan fokus ke situ tuh ya, akan fokus ke mencantumkan bagian inti dari subjek atau predikat tersebut. Nanti kalau memang dia adalah predikat transitif, biasanya opsinya akan memunculkan unsur objeknya gitu ya, kayak di opsi yang A ini ya, karena kan memang kata mengalami itu adalah predikat yang berupa verba aktif transitif, makanya di bagian inti yang di opsi A itu dimunculkan objeknya juga ya gitu. Oke, itu sahabat, jawabannya adalah yang A. Frasa masalah finansial pada kalimat 6 sepola dengan frasa. Nah, ini soal yang terkait dengan pola frasa, tidak jauh-jauh juga, analisisnya adalah jenis kata juga ya. Nah, ini yang kita analisis. Salah satu langkahnya adalah jenis kata pada unsur pembentuknya. Nah, ini jenis kata apa yang ada di frasa yang ditanyakan ini gitu ya. Kalau memang semua opsi cukup, hanya satu yang jenis katanya sama banget gitu ya dengan yang ditanyakan, yaudah itu aja ya yang kita jawab. Tapi memang kalau nanti ada beberapa pilihan atau soal gitu ya, ternyata jenis katanya sama, nah berarti kamu bisa fokuskan ke pembeda dalam hal lain. Misalnya dalam hal bentuknya, bentuk dasar atau berimbuhan, atau bisa juga hubungan makna pada unsur kata itu ya. Nah, contoh nih, ada frasa misalnya asap tembakau. Itu kan kalau secara hubungan makna ada hubungan makna asal ya. Jadi asap itu berasal dari pembakaran tembakau kan gitu tuh. Nah, jadi bisa kayak gitu model analisisnya. Tapi itu kalau secara jenis kata memang beberapa pilihan jawaban itu ada kesamaan ya. Gitu. Tapi kalau memang satu aja yang sama, udah itu aja yang dijawab. Nah, contoh kayak gini nih, kita coba aplikasikan ya. Oke, di sini pertama kita lihat masalah finansial. Apa jenis kata yang menduduki masalah dan finansial itu? Nah, masalah jelas kata benda ya. Finansial kata apa finansial? Betul, kata sifat. Oke. Nah, kamu cari tuh A, B, C, D, E, mana yang tersusun juga KB dan KS, kata benda dan kata sifat. Kalau memang hanya ada satu pilihan yang secara jenis katanya ya sama, yaudah itu aja kita jawab ya. Coba lihat nih, ada alat pertanian. Alat pasti kata benda ya. Pertanian pasti kata benda juga ya. Nah, jadi jenis katanya udah nggak sama nih dengan masalah finansial. Dana darurat. Dana ini adalah kata benda ya. Darurat apa? Nah, darurat itu bukan kata sifat, sahabat. Darurat ini adalah kata benda ya, karena dia menunjukkan kondisi, oke, bukan mengarah ke sifat ya. Gitu. Kursi panjang, jelas kursi kata benda, panjang kata pasti kata sifat ya. Oke, ini berpeluang nih jadi jawaban nih. Kalau memang D sama E secara jenis kata beda, udah jawabannya berarti yang C. Kasus perjudian. Kasus jelas kata benda, perjudian ya kata benda juga ya. Kekuatan hukum sama juga, kekuatan kata benda, hukum juga kata benda. Oh, ternyata secara jenis kata cuma satu pilihan yang sama dengan masalah finansial, yaitu pilihan yang C. Dengan demikian, frasa masalah finansial sepola dengan kursi panjang, yaitu dibentuk dari kata benda plus kata sifat. Sikap penulis pada bacaan di atas adalah apakah pasrah, kecewa, khawatir, bijaksana, atau pesimistis? Oke, tentunya kita harus melihat kalimat mana yang bisa menjadi landasan ya ke arah sikap yang ditunjukkan oleh penulisnya. Nah, sebenarnya kita bisa melihat dari kalimat 7 ya, bagian sikap yang ditunjukkan itu sebenarnya. Jadi kalimat 7 diungkapkan di sini, perjudian online itu membawa risiko bagi remaja yang lebih rentan katanya. Di sini ada kata ya, risikonya lebih rentan nih. Nah, ini kan ada semacam apa nih ya, mudah gitu ya, mudah terjadi tuh. Si remaja itu mudah ya, akan lebih mudah untuk mengalami kecanduan judi online ini ya, karena lebih rentan katanya. Nah, kemudian diperjelas lagi sikapnya ini di kalimat 10. Jika tidak dimitigasi, nah ini ya,
Tuh, dampaknya akan berbahaya bagi keberlangsungan masa depan. Ya, jadi kalau nggak ada upaya nih ya untuk mencegahnya gitu ya, atau upaya untuk menjauhinya, menghindarinya, akan berbahaya nih bagi keberlangsungan masa depan remaja gitu kan ya. Nah, terus juga di sini ada ancaman juga nih. Kalau ini terjadi tentu kita akan kesulitan menghadapi Indonesia emas ya. Yang ada malah Indonesia cemas ya kan, bukan Indonesia emas gitu ya. Nah, berarti dari kalimat-kalimat yang Kakak tegaskan ini, sikap apa yang ditunjukkan tuh? Betul ya, di situ ada sikap khawatir. Ada kekhawatiran ya, judi online itu berbahaya bagi generasi remaja, sehingga kekhawatiran itu pun ditambahkan lagi ya dengan ancaman yang bisa menjadikan Indonesia ini tidak mencapai target untuk menghadapi Indonesia emas ya kan, karena masalah kecanduan atau banyaknya generasi yang kena judi online ini gitu ya. Jadi jelaslah bahwa untuk sikap penulis ada di opsi yang C. Kata menumpuk pada kalimat 5 mengandung makna asosiasi. Oke, makna asosiasi adalah perubahan makna kata yang terkait dengan sifat makna pada kata tersebut ya. Nah, coba kita cermati dulu kalimat 5 di sini yang ada kata menumpuk ya. Kerugian finansial dapat menyebabkan utang yang menumpuk. Nah, kalian bisa mengacu ke sini nih ya. Utang menumpuk, oke. Nah, di sini ada sifat makna apa nih dari kata menumpuk ini ya. Ini kan kalau bisa dianalogikan ya, kita coba analisis nih. Ya, orang banyak berutang karena dia butuh dana. Dia ngutang lagi, ngutang lagi, ngutang lagi. Berarti kan menumpuk utangnya kan ya. Nah, berarti ada kandungan makna apa tuh di kata menumpuk di situ? Nah, itulah maksud dari makna asosiasi di sini ya. Dan jelas ada kandungan makna utangnya makin banyak tentunya kan ya. Jadi berarti makna asosiasi dari menumpuk di sini adalah banyak ya. Jadi karena menumpuk terus kan makin banyak tuh utangnya. Jadi sesuailah dengan opsi yang A. Mungkin yang agak mengecoh ya di opsi yang C, bertambah. Kenapa bukan yang C? Kenapa bukan bertambah? Karena kalau bertambah itu ya bisa jadi cuma satu kali, A dan B. Berarti kan nambah doang kan? Nah, kalau numpuk kan bisa jadi terjadi secara terus menerus. Dia utang, dia ngutang, dia ngutang, lama-lama nambah kan gitu ya. Nah, kalau dia dikatakan sebagai apa namanya, sebagai bertambah aja, biasanya dia ngutang sekali udah bertambah hutangnya gitu doang kan ya. Dia nggak terlihat menumpuknya. Tapi kalau dengan kata menumpuk ini kita kaitkan ke konteks kalimat 5 ini, nyambung tuh kata banyak. Karena menumpuk itu artinya memang banyak jadi utangnya kan gitu ya. Jadi artinya bertambah banyak, jadilah dia menumpuk kan begitu. Jadi jelaslah ya, untuk soal ini jawabannya adalah kata banyak. Makna bertingkat dari kata hibrida dalam teks di atas adalah, oke, apa yang dimaksud dengan makna bertingkat? Betul ya, ini makna bertingkat ini nggak jauh-jauh kaitannya dengan makna umum khusus ya dalam hubungan kata ya. Umum khusus ya. Nah, ini misalnya ada kata buah, terus khususnya nanti misalnya apel gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan hibrida. Dengan mencermati informasi di kalimat 1, sebenarnya kita sudah bisa menjawab ya mana yang tepat untuk makna bertingkat dari hibrida. Coba lihat di kalimat 1. Mobil hibrida merupakan kendaraan yang menggunakan dua jenis teknologi. Nah, lihat tuh ya. Berarti kalau kita kaitkan di sini, hibrida itu merupakan mana bertingkatnya yang terkait dengan apa? Iya, betul ya, yang terkait dengan teknologi berarti. Jadi teknologi itu ada teknologi, contohnya adalah hibrida gitu ya. Nah, jadi jelaslah di sini mana bertingkat dari hibrida adalah teknologi ya. Karena di kalimat 1 pun sudah diberikan clue tuh ya, bahwa salah satu contoh teknologi dalam kendaraan mobil itu apa? Ada teknologi yang namanya hibrida ya, dengan dua atau penggabungan dari beberapa mesin gitu ya. Di sini ada mesin dikatakan baterai ya kan, terus nanti ada listrik juga, ada misalnya dengan bensin juga misalnya gitu ya. Nah, ini jelaslah ya untuk soal ini. Untuk hibrida mana bertingkatnya adalah teknologi.
Agar terbentuk kepaduan antara kalimat 3 dan 4, pada awal kalimat 4 sebaiknya ditambahkan konjungsi yang menyatakan hubungan. Sahabat, tentu untuk menjawab soal semacam ini kalian harus mengetahui konjungsi-konjungsinya ya. Nah, konjungsi yang menyatakan hubungan penjelasan misalnya adalah kata bahwa ya. Bahwa. Di bahwa ini merupakan konjungsi yang menyatakan penjelasan. Konjungsi yang menyatakan penegasan, contohnya adalah bahkan. Kemudian yang menyatakan penambahan, contohnya selain itu ya, selain itu, di samping itu. Nah, ini penambahan. Penyimpulan bisa dinyatakan dengan jadi, nah, atau dengan demikian gitu ya. Dan pertentangan bisa dinyatakan dengan kata namun atau akan tetapi ya. Nah, sekarang coba tuh kamu lihat antara 3 dan 4 hubungan apa dia. Oke. Dan kita bisa coba ambil salah satu konjungsi ini ya. Gitu. Oke. Sumber tenaga ini memang tidak digunakan secara langsung. Mesin bensin yang digunakan sebagai sumber daya utama dan mesin baterai digunakan sebagai salah satu sumber energi cadangan menyesuaikan situasi yang ada. Coba tuh lihat. Kata apa yang mau lebih tepat tuh kita taruh tuh di awal kalimat 4? Betul ya, kata namun ya. Jadi sumber tenaga ini memang tidak digunakan secara langsung, namun nah gitu ya, mesin bensin digunakan sebagai sumber daya utama dan mesin baterai digunakan sebagai salah satu sumber cadangan menyesuaikan situasi yang ada gitu. Jadi dia nggak langsung tapi dia menyesuaikan situasi yang ada. Itu cara kita memahaminya ya antara kalimat 3 dan 4 ini. Jadi jelas jawabannya adalah yang E. Dalam bacaan di atas, pola dasar kalimat 8 sama dengan kalimat. Yang dimaksud dengan pola dasar kalimat ya, ini tentu tidak jauh-jauh dalam analisis unsur subjek predikat juga ya. Oke, jadi unsur subjek dan predikat pada kalimat yang ditanyakan ya. Nah, nanti pola dasarnya secara lebih lanjut bisa kita lihat misalnya dalam bentuk pola dasar aktif atau kalimat pasif gitu ya. Terus kalimat aktif ini juga nanti bisa dihubungkan ke bentuk transitif atau intransitif ya, kalau memang bentuk predikatnya adalah kata kerja ya. Tapi kan ada juga pola dasar misalnya berupa subjeknya kata benda, predikatnya kata benda, ada juga kayak begitu ya. Nah, tapi kalau predikatnya adalah kata kerja, biasanya itu ada analisis yang kaitannya ke aktif atau bentuk pasifnya gitu. Nah, coba kita lihat dulu kalimat 8 ya. Kalimat 8 secara strukturnya kita lihat di sini. Pada 1997 ini keterangan waktu jelas. Mobil hibrida komersial pertama pun. Nah, ini jelas subjeknya ya, sampai pun. Kemudian diproduksi predikat ya. Di bagian predikat kita bisa melihat di sini ada kata diproduksi. Diproduksi merupakan kata kerja. Karena di sini ada imbuhan di, berarti bentuk predikat yang ada di kalimat 8 ini adalah predikat pasif. Sehingga bisa kita katakan bahwa pola dasar yang ada di kalimat 8 ini adalah pola dasar pasif ya, pola dasar dalam bentuk kalimat pasif. Nah, sudah tinggal kalian lihat tuh 1 2 3 5 6 yang mana yang juga merupakan pola dasar yang memang bentuk kalimatnya kalimat pasif juga gitu ya. Nah, kita coba lihat tuh dari kalimat 1, mobil hibrida merupakan, mobil hibrida subjek, merupakan predikat. Ternyata di sini predikatnya merupakan, ada imbuhan me dengan akhiran kan, imbuhan me membentuk kalimat aktif ya. Nah, berarti ini bisa kita eliminasi nih ya, karena dia model aktif bukan pasif. Kemudian 2, jika ini adalah konjungsi subordinatif yang pembentukannya nanti akan menjadikan unsur keterangan ya. Jika pada umumnya mobil hanya memiliki mesin bensin, nah ini berarti sampai koma ini keterangan ya. Mobil hibrida subjek memiliki predikat. Ternyata predikatnya memiliki. Nah, memiliki ada imbuhan me di sini nih. Berarti ini kalimat aktif juga, ya. Kemudian kalimat 3, sumber tenaga ini. Oke, ini subjek jelas sampai tenaga ini memang tidak digunakan. Wah, ternyata ini nih ya. Tuh, lihat. Sini predikatnya tidak digunakan ya, memang tidak digunakan. Intinya digunakan. Digunakan ada imbuhan di. Sehingga predikat kalimat
Tiga ini adalah predikat kata kerja pasif. Sehingga pola dasar kalimat ini adalah pola dasar kalimat pasif ya. Berarti jawabannya apa? Jelas, yang C, kalimat 3. Nah, kalau mau bukti juga 5, 6, apakah ini memang terbukti bukan jawabannya? Lihat nih, faktanya hibrida ini, tuh lihat nih. Hibrida ini adalah subjek ya. Bukanlah sebuah produksi, bukanlah teknologi baru. Ini adalah predikat nih. Tapi lihat, predikat intinya adalah teknologi. Teknologi itu kata benda. Dari jenis katanya udah beda ya. Predikatnya kata benda, bukan kata kerja. Salah juga makanya. Kalimat 6. Sejak 1902 keterangan waktu seorang pria bernama Ferdinand Porsche, ini adalah subjeknya, menciptakan predikatnya. Ternyata aktif ya, gitu. Terbukti ya. Kalimat 1, 2, 5, 6 adalah kalimat aktif, artinya di sini pola dasarnya bentuk aktif, sedangkan kalimat 3 sama dengan kalimat 8 dengan pola pasif ya. Jadi jelas jawabannya adalah C. Frasa yang dicetak tebal pada kalimat 2 seharusnya diperbaiki menjadi, sahabat, kalau kalian menjawab soal kayak begini, sebaiknya kalian pahami apa kesalahannya, apa penyebabnya. Ya, karena kalau kita tahu penyebabnya, kita akan fokus ke perbaikan ke penyebab tadi. Nah, untuk soal ini, kenapa sih untuk patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas kita betulkan? Ternyata setelah kita kaitkan ke struktur kalimatnya, adanya susunan ini menjadikan kalimatnya tidak lengkap strukturnya. Kata untuk sampai lalu lintas itu jelas membentuk keterangan. Tidak bisa instan predikatnya ya. Dan seharusnya dilakukan edukasi itu udah bentuk klausa berikutnya ya. Jadi itu tidak berpengaruh ke perbaikannya. Oke, jadi intinya di sini bagian strukturnya sih masih bermasalah ya. Karena susunannya dari untuk sampai lalu lintas itu adalah bagian keterangan. Artinya kita butuh subjek sebenarnya untuk memperbaikinya ya. Jangan sampai kita pilih yang tetap keterangan juga susunannya, jadinya nanti kalimatnya tetap jadi nggak lengkap, strukturnya nggak baku juga kan gitu ya. Nah, lihat tuh, kata untuk, kata dalam, dengan, itu kan membentuk keterangan dia nanti. Jadi untuk ini tetap keterangan di opsi B. Dalam mematuhi lalu lintas tetap keterangan dong. Begitupun D atau E. Nah, jadi jelaslah bahwa yang A lah perbaikannya gitu. Dengan kita masukkan mematuhi rambu-rambu lalu lintas pada kalimat 2 ini, susunan ini menjadi subjek. Jadi mematuhi rambu-rambu lalu lintas subjek, tidak bisa instan predikat. Terbentuklah kelengkapan struktur kalimatnya ya. Jadi jelaslah kenapa A sebagai perbaikannya, karena intinya kita memperbaiki biar kalimat ini secara strukturnya menjadi benar ya, atau menjadi kalimat yang berpola lengkap. Begitu jawabannya. Tujuan penulisan kalimat 4 pada bacaan di atas adalah, oke, kita cermati kalimat 4 dulu. Menurutnya diharapkan sejak anak-anak sudah dapat memahami apa arti berlalu lintas yang baik, itu ya bunyi kalimat 4-nya. Nah, coba kita lihat nih ya untuk pilihan-pilihan jawabannya. Jadi kalimat 4 ini yang katanya diharapkan sejak anak-anak sudah dapat bla bla ini ya, sebagai apa dia nih gitu. Nah, kalau kita pilih yang A, menggambarkan informasi yang sebelumnya tentang pendidikan sadar berlalu lintas, ini sebenarnya masih ada kekurangan ya untuk kita pilih sebagai jawabannya. Kenapa? Karena di kalimat sebelumnya, yaitu kalimat 3, ini ada penegasan dari Menhub ya, tentang pendidikan sadar berlalu lintas itu sejak dini. Nah, ditegaskan di sini nih ya. Gitu, penting untuk diterapkan. Jadi sebenarnya sih informasi kalimat 3 ini menunjukkan betul penegasan dari Menhub ya, tentang untuk memberikan pendidikan sadar berlalu lintas penting bagi generasi sejak dini gitu ya. Nah, ini artinya dari anak-anak tuh ya, penting diberikan gitu. Makanya kalau yang A salah karena fokus atau hal spesifiknya tidak terwakili, masalah pendidikan sadar lalu lintas dari sejak dini gitu. Terus yang B, selain kata menggambarkan juga kurang pas ya, karena menggambarkan ini kan model paragraf deskripsi ya gitu. Terus yang B, membuktikan informasi tentang pembangunan karakter manusia dalam berlalu lintas, sama sebenarnya. Titik penekanannya
dari sejak dininya itu nggak ada juga di opsi B ini gitu, makanya kurang tepat juga ya. Yang C, mengelaborasi alasan pentingnya menerapkan pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Nah, ini memang mengecoh ya, tapi lihat di sini bagi masyarakat, padahal fokusnya tadi apa? Bagi anak-anak usia dini ya, sejak dini katanya ya. Makanya kurang pas juga ini gitu, walaupun ada pentingnya juga sama kan di sini ya. Gitu. Tapi fokus sasarannya kurang tepat ya, gitu. Makanya ini juga salah. Nah, jawabannya yang D memang jawaban yang benar ya. Menjelaskan informasi tentang pentingnya pendidikan sadar berlintas sejak usia dini. Nyambung, pentingnya sesuai ya. Kemudian pendidikan sadar berlalu lintas sesuai, ya kan? Sejak dininya pun juga sesuai. Makanya opsi yang D paling tepat sebagai jawabannya ya, gitu. Yang E pun juga agak-agak mirip dengan kalimat C ya. Di sini sasarannya fokus ke masyarakat ya, gitu. Makanya ini kelemahan juga sebagai jawaban untuk opsi yang E-nya ya. Jadi jelas jawabannya adalah D. Kata yang tepat untuk mewakili ungkapan tahan lama pada kalimat 4 adalah, nah kita cermati kalimat 4 nih, kertas ini tahan lama ya. Nah, coba lihat tuh. Oke, kertas ini tahan lama katanya nih. Nah, kalau kamu lihat dari opsi yang tersedia, kakak yakin sih kalian udah paham ya mana jawaban yang pas ya. Ya, betul. Awet. Karena memang konteks tahan lama ini dalam suatu barang misalnya gitu ya, ya awet ya kan, dimaknai gitu ya. Walaupun ada beberapa opsi yang agak mengecoh kayak abadi. Abadi sih lebih ke waktu ya, kalau dimaknai dia tak berkesudahan, tak ada akhir ya. Sedangkan sini kan konteksnya adalah barang. Nah, suatu barang itu tak lama, makanya kan lebih tepatnya bukan abadi bahan itu ya, tapi bahan itu awet. Jadi jelas opsi yang A paling pas sebagai jawabannya. Hubungan serut dengan kertas dalam bacaan di atas dapat dianalogikan dengan, sahabat, hubungan yang soal semacam ini ya, hubungan kata dan analogi ya, itu bisa kita lihat dalam berbagai bentuk. Bisa dalam arti sinonimnya atau hubungan antonim, bisa juga hubungan umum khusus atau hipernim hiponim gitu ya. Nah, ada juga modelnya itu hubungan analoginya dalam bentuk komponen makna. Ya, contoh ada kata terminal dengan bus. Itu kan komponen makna ya, gitu. Nah, kalau kita lihat antara serut dengan kertas, di sini lebih ke komponen makna ya. Tidak ada menyatakan hubungan antonim ataupun sinonim. Oke? Jadi ini lebih ke komponen makna. Serut kertas ini secara makna bisa dihubungkan ke apa dia? Betul ya, asal ya, asal bahan atau bahan bakunya apa gitu ya. Nah, asal bahan. Jadi asal kertas itu adalah serut di sini konteksnya ya, asal bahan. Nah, berarti mana yang bisa kamu hubungkan tuh? Ya, analogi yang bisa kamu analogikan antara A dan B yang juga menyatakan asal bahan gitu. Kalau air nggak mungkin kan ya, dengan kopi hubungannya ya, nggak mungkin kan kopi berasal dari air gitu kan ya. Nah, yang mana benar? Betul ya, yang B, tebu. Jadi gula itu asal bahannya adalah tebu gitu ya. Nah, gimana dengan yang C, Kak? Kan beras memang dari padi. Nah, ingat ya, kalau ini lebih ke prosesnya gitu. Jadi kalau yang C ini proses. Sebelum beras itu jadi, ya padi dulu, bukan asal dia ya, tapi lebih ke penamaan bagi kita gitu ya. Ya memang secara proses, kalau dia masih ada kulitnya, kita sebut padi. Tapi kalau sudah ada proses menghilangkan kulit, jadilah dia bahan-bahan yang kita masak jadi nasi gitu ya. Nah, itulah yang namanya beras. Jadi udah dilepas tuh kulit-kulit padinya, itu jadilah dia beras. Jadi ini bukan asal bahan ya, tapi lebih ke penamaan dari bentuk dan asal prosesnya juga gitu. Tapi yang jelas kalau yang B kan dari bentuknya udah beda gitu ya. Gula udah beda bentuknya, tebu beda. Nah, makanya kan gula asal bahannya adalah tebu, sama dengan kertas asal bahannya adalah serut gitu ya. Jadi jelas ya, untuk soal ini jawabannya adalah B.